rencana Patrio nih 2024 mau bikin klip. Tapi ada rencana Patrio reunian itu? Enggak, rencana Patrio nih 2024 mau bikin klip. Iya, klip aja Nasar. Kan belum ada. Om Parto tipe orang tua yang seperti apa sih? Kan dulu kalau misalkan anak kan selalu ada momen ambil rapot kayak gitu. Selalu ambil rapot anak nggak sih? Nih ya. Aduh, ini biasanya istri. Pas istri tidak bisa ngambil rapot, waktu itu Caca udah SMA ya. Nggak bisa. Kamu bisa nggak? Pas nggak ada syuting? Bisa sih. Terus, kamu bisa ngambilin? Enggak ah, udah enggak. Karena apa? Takutnya diajakin ngomong bahasa Inggris sama gurunya. Udah itu ada lagi nih. Adiknya Amanda, si Oel. Dia masuk ke sekolah internasional. Ada wawancara ya. Harus didampingi orang tua. Waduh, parah. Masuk, kita bertiga masuk ruangan itu, dia speak tuh gurunya tuh. Saya mah diem aja. Dia yang jawab ini. Begitu tanya, oke, ya, yes. Ya, gue yes saja. Ini mau masuk SMP nih anak gue, yes. Oh, thank you. Begitu ngobrol sama anak gue pakai bahasa Inggris. Nah, si Oel itu adanya cek, ini kok lancar ya ngomongnya ya. Dia berdua TikTok nih. Oh, ternyata anak gue lancar. Oh, pikiran gurunya kali gue ngajarin ya. Yeah. Oke. Begitu suruh ngambil rapot, enggak gue. Tapi kalau misalkan momen anak-anak pentas, misalkan perform gitu, Hadit nggak sih selalu menyempatkan waktu nggak? Kalau pas nggak ada syuting saya datang. Kayak kemarin Caca di mana, Ancol apa di Ancol? Iya di Parkir Timur, karena nggak ada waktu saya kosong nonton. Masuk hari ini nggak sih dispesialkan, dikosongkan untuk Emang nggak ada acara saya. Emang lagi nggak ada syuting, jadi tetap datang. Apa? Kan saya kan sama-sama pelawaknya Mas Parto. Anaknya menjadi suatu kebutuhan. Bakat sih, bapaknya artis, penyanyi juga, ibunya dulu almarhum penyanyi juga. Jadi nurun ke anaknya. Kalau Caca kan bapaknya dulu penyablon. Anaknya penyanyi. Jadi bakat, gennya gen penyanyi. Jadi suaranya bagus-bagus. Ini suatu kebutuhan. Kebetulan. Kalau saya dulu, saya memang hobi nyanyi. Bukan penyanyi ya. Kalau nyanyi itu asal bisa doang. Kalau penyanyi kan harus menguasai nada segala macam ya. Kalau saya bisa nyanyi, ibunya juga bisa nyanyi. Mungkin karena dari suka itu mungkin turun ke Caca. Jadi Kang Sule yang bentar lagi mau menikah, Saya nggak ditanggap. Ya syukur alhamdulillah lah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawalah. Apalagi yang perkawinan yang ketiga kalau nggak salah ya. Insya Allah. Le undang Le ya saya. Nanti saya akan nyanyi. Parto, ada obrolan di podcast perihal weton Jawa sama-sama harinya Senin Pon sama Amanda. Itu kejadian seperti apa sih? Parto? Jadi ada kakaknya Amanda, anak nomor 2 itu Senin Pon. Ini mungkin adat kali ya, adat Jawa kali. Mungkin di lain-lain tempat nggak ada, cuman di kalau lahirnya sama Senin Pon, bapak dan anak itu pasti ada yang kalah. Dalam arti kata sakit-sakitan segala macam. Karena dulu itu orang tua adatnya gitu banget. Ini harus ada yang dibuang. Istilahnya anak saya nomor 2 dulu saya taruh di pinggir jalan. Diambil sama mertua, bawa pulang. Akhirnya saya, Bu boleh nggak anak ini saya rawatin? Saya kasih duit, maharin, bawa pulang. Itu saya ceritain sama teman saya, teman dulu zaman bergaul itu. Gue punya ini, akhirnya anak gue buang. Teman saya kaget. Iya bener lu tau? Iya bener. Soalnya gue sama bapak gue sama lahirnya, wetonnya sama gitu. Bapak gue sakit-sakitan meninggal. Nah sekarang gue sama anak gue yang laki. Itu anak gue sakit-sakitan mulu, udah umur 7 tahun gak bisa jalan. Lu ke Jawa juga kan? Ke Jawa, lu cobain aja. Akhirnya anaknya dititipin ke omnya. Pagi, sorenya dijemput, boleh nggak anak ini saya ambil, saya rawatin. Boleh, bawa pulang. Dan alhamdulillah sehat sampai sekarang.
sampai dia udah menikah segala macam. Jatuhnya Caca juga gitu, Senin Pon pas pulang dari rumah sakit dibawa ke rumah mertua. Saya nyusul dari belakang, begitu ini bilang boleh nggak anaknya saya rawatin, saya kasih mahar, bawa pulang. Alhamdulillah, cuman mau percaya mau nggak, memang itu sih seperti gini, perempuan jangan makan di pintu. Kenapa? Hah? Kagak. Makan tuh di piring, masa lu patokin di pintu? Masa makan pintu patokin? Enggak, cuman itu percaya nggak percaya, walau bisa lah. Contoh terakhir dari saya di video klip ini, di lagu ini, Mas Parto nggak dilibatkan, apa dilibatkan kayak sama kayak selalu dilibatkan segala apapun, ini nggak dilibatkan, apa dorong mobil kayak apa gimana? Dari single pertama sampai sekarang ini single yang apa namanya yang baru ini saya nggak pernah dilibatkan, nggak pernah tampil. Why? Why? Cuma kan saya tanda tangan dulu Pak. Ini segini oke. Cuma itu dilibatkan. Cuman bagi saya gini, berapapun uang buat anak kuliah, buat bikin video klip, bagi Jokowi nggak masalah. Ya kan? Masalah uang bagi Jokowi nggak masalah. Iya. Bagi saya masalah. Ngomongin hobi nembak itu dimulai dari Sejak kapan apa sih? sih? Gue itu dari masih bujangan, gue punya senapan, ini senapan angin ya, legal ini bukan senapan yang itu. Itu punya senapan Sharp Innova, itu buat nembakin tikus aja, keliling perumahan itu, nembakin tikus. Sampai saya akhirnya sampai sekarang juga sering nembakin tikus. Dari dulu saya sih hobi senapan itu. Sampai di rumah itu saya koleksi sampai 70 pucuk. 70 pucuk senapan impor semua. Kalau impor itu harus dari luar kan. Tapi kenapa menembak sih, Om Parto? Kalau mencangkul petani Pak. Pertanyaannya ya. Dari 70 itu Awal kepikirannya, Ceritanya gimana? ya awalnya apa ya, senang aja gitu. Senang aja, saya senang nembak gitu. Kayaknya kan satu, orang nembak itu harus fokus. Fokus dengan target, fokus dengan tarikan napas, karena begitu target udah dapat, napas harus diatur gitu. Tahan, kalau enggak kan kita gini. Kan apa nah itu. Iya bisa berak malah. Berburu ke hutan-hutan gitu. Kadang-kadang, cuma saya sekarang lagi sukanya berburu di tambak. Di tambak itu tambak kayak tambak ikan, dan yang kita tembak itu burung-burung hama yang suka makanin benih atau makanin ikan gitu. Hama. Saya juga suka nembak bajing karena hama juga kan. Hama kelapa. Iya, hama kelapa. Tikus juga hama ya sih. Tapi kepikiran sampai buat kejuaraan nembak sendiri gitu, Om Parto, itu gimana? Banyak teman-teman dealer itu yang suka nembak. Ada yang suka berburu doang, ada yang suka nembak. Nembak itu metal siluet gitu yang bentuknya kayak babi, kayak domba, kayak ayam, kayak kalkun itu jarak 50 meter itu kan fokus. Dari tiga posisi, dari mulai tengkurap, jongkok sampai berdiri. Saya ngadain lomba itu udah sampai Parto Cup ke-4. Jadi ya untuk ajang silaturahmi para bediler aja, penembak itu kita sebut bediler. Ajang silaturahmi, jadi seluruh Indonesia akhirnya tahu, Parto hobinya nembak. Tapi biasanya maksudnya bisa di-spill nggak sih, Om Parto, ketika ada yang juara atau mengadakan kejuaraan menembak ini habis berapa gitu? Iya aja. Awal pertama saya yang modalin, Parto Cup pertama saya modalin. Saya habis kurang lebih 150-an lah. Dari mulai juara 1, juara piala segala. Begitu Parto Cup kedua, ada klub yang pas Parto, gimana kalau klub kita yang ngadain atas nama Parto Cup. Ya udah, sampai Parto Cup 4 ada klub yang ngadain. Jadi saya oke lah, dipakai namanya aja gitu. Karena begitu saya Parto Cup pertama rame, begitu Parto kedua rame gitu. Jadi begitu saya diminta dari Lampung, dari Kalimantan, dari Jogja, dari mana-mana, Parto Cup ini Mas ya, gini Mas ya. Insya Allah, karena kita harus survei dulu lokasi lapangannya gimana, parkirnya gimana gitu. Jadi ada tim saya yang akan mensurvei gitu. Udah banyak sponsor masuk gitu, tawaran-tawaran. Mungkin kepikiran untuk membuka kelas untuk para atlet nggak sih, menjadikan atlet-atlet? Enggak, itu urusan klub masing-masing. Kan ada ininya,
perbakin. Kita cuman yang hobi berburu, ayo ikutan aja gitu. Dari kelas pompa gitu, sampai yang PCP. Ajang silaturahmi aja. Apa Kalau deh? pas lagi berburu Tapi dengan modal segitu menurut Om sendiri sayang nggak sih atau worth it nggak sih gitu tadi yang ongkos duluan ya? Untuk Itu gimana mengumpulkan. menurut dia? Jadi gini, saya ada satu klub itu Mas Marto, gue hubungin klubnya dulu, mau nggak ngadain, gue modalin. Dan itu kan pendaftaran, satu kelas itu sampai 250.000, dan itu bisa balik modal sebenarnya. Cuma kan saya bilang, udah modalnya buat klub lu aja, buat pembinaan segala macam. Dan dari klub lain, Mas Marto nanti kita gini-gini, ya udah. Begitu ini ya udah, karena pendaftaran banyak, pakai duit sekali nembak berapa gitu kan. Jadi kita misalkan gagal, ikut lagi, daftar lagi, dapat lagi, bayar lagi, sampai 10 kali nggak apa-apa. Misalkan pendaftaran 50.000 gitu, sampai 10 kali 500.000, sampai dia berhasil juara, sampai penasaran. Ada yang sampai tebel gini Pak, daftar ngambil tiketnya, pokoknya kumpulin, wah nih kasih lagi. Gitu. Jadi keuntungannya buat klubnya aja, saya emang enggak. Cuman saya ajang silaturahmi aja dengan teman-teman dealer gitu. Untuk keuntungan buat saya emang nggak ada. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih yang Mas. Ya. Audio Jungle.